Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Salam cuan ya. Kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana mendulang cuan dari saham IPO. Ini saya ambil dari resume chart buat HQ saham IDX ditambah dengan beberapa pengalaman saya pribadi ya. Oke, apa itu IPO? Initial Public Offering atau disingkat IPO itu adalah kegiatan suatu perusahaan yang menawarkan atau menjual sahamnya untuk pertama kalinya kepada masyarakat atau publik. Perusahaan yang melakukan IPO ini sering disebut sedang go public ya teman-teman. Dan ada tambahan keterangan TBK-nya di belakang nama perusahaannya. Misalnya PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tujuan IPO bagi perusahaan itu untuk mendapatkan dana murah tanpa ada kewajiban membayar bunga pinjaman. Ya, karena kalau teman-teman tahu ya, setiap kali orang atau perusahaan pinjam ke bank tentunya akan dikenakan bunga ya, di samping nanti harus melunasi hutang pokoknya. Nah, selain itu, IPO juga dapat meningkatkan nilai serta citra dari perusahaan. Jadi kalau sahamnya itu semakin naik dan kapitalisasinya semakin besar, maka ini juga dapat meningkatkan citra perusahaan itu. Nah, kita sekarang akan membahas potensi cuan dari saham IPO ya. Saham IPO itu sering memberikan cuan tebal bagi investor ataupun trader pada saat pertama kali diperdagangkan di bursa saham. Jadi pada saat hari pertama, mungkin juga hari kedua gitu ya, itu harganya bisa langsung naik tinggi. Dan seringkali itu sampai dengan auto reject atas ya, batas tertinggi kenaikan saham pada hari itu. Namun ada juga saham IPO yang baru memberikan cuan setelah beberapa waktu melantai di bursa. Nanti di belakang saya akan perlihatkan saham-saham yang baru naik signifikan setelah beberapa waktu setelah IPO. Nah, itu tidak banyak investor atau trader yang mendapatkan kesempatan untuk membeli saham IPO sebelum diperdagangkan di bursa. Ya, ini umumnya biasanya perusahaan yang IPO itu akan bekerja sama dengan salah satu perusahaan sekuritas sebagai underwriter atau pihak yang membantu ya perusahaan untuk IPO mencarikan beberapa pembeli potensial yang nantinya pada saat ditawarkan itu ada yang mau membeli gitu ya. Kalau dulu kita kalau mau mendapatkan kesempatan ini biasanya itu ditawarkan oleh perusahaan sekuritasnya gitu kan. Kalau misalnya saya ada buka rekening di sekuritas A dan sekuritas A itu sedang membantu sebuah perusahaan untuk IPO. Nah, itu biasanya kita mendapatkan penawaran dulu nih gitu. Nanti ada juga kita bisa antri di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Antri nanti mendapat pencatatan, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, sekarang ini sudah sangat dimudahkan. Kita bisa daftar lewat online gitu ya. Nah, banyaknya lembar saham yang diperoleh itu tergantung dari penjatahan yang diatur oleh pihak underwriter tadi ya teman-teman, yang membantu perusahaan go public. Nah, ini saya contohkan bagaimana cara kita untuk mendaftar di IPO ya teman-teman. Jadi nanti di browser teman-teman tinggal ketikkan ipo.co.id ya. Lalu setelah masuk akan ada tampilan seperti ini.
teman-teman klik register ya. Nah, setelah itu halamannya akan berubah tampilan. Tinggal teman-teman masukkan alamat email ya. Saya sarankan alamat email ini disamakan dengan pada saat teman-teman mendaftar di sekuritas ya. Misalnya teman-teman mendaftar di sekuritas A gitu. Nanti itu alamat emailnya disamakan. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita klik individual, terus diklik I'm not a robot gitu kan. Lalu klik send. Nah, setelah itu akan muncul tampilan ini. Kita isi nama lengkap kita ya sesuai dengan KTP gitu ya. Nanti setelah itu teman-teman bisa upload ya, upload KTP-nya. Setelah itu teman-teman ketikkan alamatnya, provinsi dan kotanya. Jangan lupa untuk mengisi nomor handphone kita ya. Nah, email ini tidak perlu diisi karena sudah otomatis terisi pada saat kita input di awal tadi ya. Lalu kita pilih tanggal lahir kita dan pilih gendernya. Nah, setelah itu teman-teman klik kotak ini yang menandakan bahwa data-data yang kita input adalah benar gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman akan mendapatkan email ya. Mendapatkan email untuk mengautentikasi apakah benar kita melakukan registrasi. Nah, email ini kita buka, lalu kita klik alamatnya gitu ya. Kita klik. Nah, setelah kita klik nanti akan ada email lagi bahwa pengajuan kita itu sedang diproses oleh sekuritas di mana kita mendaftarkan diri ya. Nah, setelah itu selang 2 hari, tadi kan tanggal 1 ya, ada email lagi yang menyatakan bahwa sudah diverifikasi oleh sekuritas. Nah, untuk selanjutnya kita dapat mengajukan pemesanan melalui sistem penawaran umum elektronik di IPO tadi ya. Nah, ini contohnya kalau ada perusahaan yang akan IPO, kita akan mendapatkan email ya, penawaran gitu. Kalau kita tertarik, kita tinggal klik di sini untuk login. Ini ada penawaran perdana PT Bank Multiarta Sentosa ya. Tinggal kita klik di sini, kemudian kita isi dengan email yang sudah didaftar, isi passwordnya, klik I'm not a robot, lalu klik login. Nah, setelah login, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Perusahaan-perusahaan yang sedang proses book building, ya, sedang mengumpulkan penawaran. Ada juga yang sudah selesai, seperti Unik ini sudah selesai. Ada juga yang dibatalkan, ya, mungkin karena suatu hal ya, nggak jadi. Nah, kita kalau mau melihat profilnya perusahaannya, kita bisa klik prospektus di sini. Hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama adalah jenis usaha dan grup usahanya ya. Di sini Bang Mas ini usahanya itu adalah perbankan dan sudah bisa melayani transaksi penjualan falas gitu ya. Sudah cukup besar. Kemudian Bang Mas ini adalah grup usaha dari Wings ya. Nah, kalau grup Wings ini seperti yang teman-teman ketahui kan banyak produknya ya. Dari makanan, kemudian sabun, lalu pasta gigi, serta produk-produk kebutuhan rumah tangga lainnya.
Dalam prospektus juga ada kondisi keuangan perusahaan yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk kondisi keuangan ini, saya sempat sedikit bahas di video saya sebelumnya mengenai perusahaan yang under value ya, teman-teman. Di sana ada laporan keuangan yang perlu kita amati, terutama dari penjualannya, dari labanya gitu ya, kemudian dari neracanya. Diharapkan semua kondisinya itu positif ya, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah prospek usaha di masa yang akan datang. Kita lihat perbankan itu masih punya prospek ya, teman-teman. Artinya usaha ini masih dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan dana, untuk menabung, dan juga untuk menyalurkan kredit bagi usaha perusahaan ya, teman-teman. Sehingga kedepannya itu masih cukup prospek ya. Selain itu kita juga lihat rencana jangka panjang perusahaan ke depannya. Nah, kalau kita baca di prospektusnya, Bank Mas ini akan mencoba menjajaki digital banking juga nih. Ya. Dan kita lihat juga tujuan penggunaan dana hasil IPO-nya itu ternyata memang untuk pengembangan infrastruktur dan pengembangan usahanya ke arah digital banking. Dan saya rasa dengan dukungan dari grup Wings yang punya banyak perusahaan dan punya banyak jaringan, saya rasa Bank Mas ini bisa berkembang. Lalu jumlah saham yang ditawarkan juga kita perlu lihat ya teman-teman, serta komposisinya terhadap modal keseluruhan. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa Bank Mas ini secara keseluruhan jumlah yang dilepas ke publik atau jumlah lembar saham di IPO-nya mempunyai persentase yang tidak terlalu besar ya, kurang dari 20% dari modalnya, saya rasa ini menunjukkan komitmen dari pemilik perusahaannya ya. Jadi tidak semua porsi sahamnya itu diberikan ke masyarakat. Bagi saya, kalau misalnya semakin besar porsi kepemilikan dari owner, semakin menunjukkan komitmen dari owner tersebut mengembangkan usahanya. Tentunya juga ini akan terikat dengan peraturan berapa minimum lembar saham yang harus beredar yang ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia. Yang keenam, kita lihat harga saham yang ditawarkan per lembarnya dibandingkan dengan rasio PBV-nya. Selain itu kita bisa melihat juga bagaimana kebijakan pembagian dividennya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita lihat juga brokernya nih teman-teman. Kebetulan ini brokernya BCA Sekuritas. Nah, kadang-kadang dari pengalaman kita lihat broker-broker ini punya pengaruh juga nih teman-teman dalam kenaikan harga setelah IPO gitu ya. Ada broker yang bisa menjaga kenaikan harganya atau supaya harganya nggak turun. Ada juga broker yang memang tidak melakukan intervensi apa-apa. Nah, setelah lihat prospektusnya, kita kembali lagi ke halaman IPO ini. Kita klik more info ya. Nah, kalau kita klik more info di sini, kita lihat detailannya. Lalu ini ada jumlah lembar saham yang ditawarkan dan periode book buildingnya. Ini memberikan kesempatan buat semua investor untuk melakukan booking ya, booking pemesanan gitu ya. Ini rentang harganya 3.000 sampai 4.000. Jadi teman-teman bisa memilih untuk memasukkan harga di 3.000, 3.100, 3.500 sampai dengan maksimum di 4.000. Nah, di sini ada waran, artinya nanti pada saat misalnya kita mendapatkan jatah saham, kita mendapatkan juga jatah waran. Nah, waran ini nanti dapat dikonversi menjadi saham juga pada periode tertentu. Nah, sebelum dikonversi itu juga bisa diperdagangkan ya, teman-teman.
Oke, setelah itu kita klik tombol place order ya. Nah, di sini ada tampilan broker yang digunakan pada saat kita mendaftar. Lalu kita masukkan penawarannya. Ya, ini saya contohkan, saya masukkan penawaran di 3.500 karena menurut saya dengan harga segini masih oke lah gitu ya. Kemudian kita masukkan jumlah lotnya. Nah, setelah itu di sini ada jumlah yang nanti kita harus siapkan ya uangnya. Nah, sini ada pernyataan yang harus diisi bahwa ini menyatakan bahwa saya tidak terafiliasi atau bukan bagian dari Bank Mas atau grup dari Bank Mas ya. Dan ini juga menyatakan bahwa saya bukan karyawan gitu kan dari Bank Mas atau pihak-pihak yang terkait dengan Bank Mas gitu. Lalu kita klik send di sini. Kita klik send. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengkonfirmasi kembali. Ya, kodenya nanti kode sahamnya itu MASB. Brokernya yang saya pakai adalah MNC gitu ya. Ini pernyataan-pernyataan saya. Lalu ini jumlah yang saya book ya. 3.500 per lembar dikali 100 lot, jadi 35 juta. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita klik save. Nah, setelah klik save, nanti akan dimuncul untuk request OTP. Nah, OTP ini akan dikirim melalui SMS ya, teman-teman, ke nomor handphone yang didaftarkan. Nah, kita klik request, lalu kita lihat di handphone kita lihat SMS-nya, di situ ada angka yang perlu diinput di sini. Ya, perlu diinput di sini. Setelah itu kita klik save order. Nah, setelah save akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Sudah dikirim ya, sudah disubmit. Nanti kita akan mendapatkan email bahwa order kita sudah disetujui. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau lihat statusnya lagi, bisa klik login. Nanti kita lihat di sini sudah ada statusnya dari kode sahamnya, kemudian brokernya yang kita pakai, nama kita gitu ya. Lalu ada nomor SID, SRE, dan jumlah yang kita pesan. Dan statusnya ini adalah approve, disetujui. Ya, jadi nanti kita tinggal menunggu konfirmasi berikutnya untuk penempatan dana dan pengumuman apakah saya akan mendapatkan 100 slot sesuai dengan yang saya booking atau nanti bisa berkurang ya, teman-teman, sesuai dengan penjatahannya. Umumnya nanti ini menjadi haknya dari perusahaan yang IPO dan broker yang menolong, dalam hal ini BCA Sekuritas sebagai underwriter-nya, untuk mengatur. Umumnya itu akan diprioritaskan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki komitmen yang cukup tinggi nih untuk menahan atau menghold sahamnya dalam jangka waktu yang lama. Oke, bagaimana kalau misalnya nanti kita tidak dapat penjatahan saham IPO-nya nih? Artinya benar-benar nggak dapat kan, duitnya kita dikembalikan kan? Nah, kita bisa dapat mendulang cuan dari saham IPO yang sudah 2-3 hari melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada hari pertama dan kedua, umumnya itu trader tidak punya kesempatan untuk membeli dan menjual saham IPO. Itu harganya langsung auto reject atas atau arah. Nah, pada hari ketiga, itu harga saham biasanya sudah naik tinggi. Jadi trader harus berhati-hati untuk membeli saham ini. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Saham akan terus melanjutkan kenaikan harga atau saham akan berbalik arah menjadi turun. Nah, untuk menghindari risiko yang mendapatkan harga pucuk kemudian turun drastis, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Satu, ciri yang paling utama adalah ini langsung arah nih teman-teman ketika market open.
dengan nilai transaksi beberapa juta rupiah saja pada hari pertama diperdagangkan di bursa saham. Dan ini bisa terjadi 2 hari berturut-turut. Hari pertama listing itu harus berakhir dengan pola candlestick for price doji ya teman-teman. Di mana harga open itu sama dengan harga tertingginya, sama dengan harga terendahnya, dan harga penutupannya. Artinya membentuk garis strip aja gitu ya. Ada minus begitu ya for price doji. Lalu yang ketiga, value transaksinya itu maupun frekuensi transaksinya sangat kecil selama terjadi arah tersebut. Nah, diharapkan apabila ketiga faktor di atas terpenuhi semua, kita dapat menikmati cuan belasan persen, bahkan puluhan persen hanya dalam beberapa jam saja dari saham yang baru IPO tersebut. Nah, strategi baiknya pada hari ketiga atau keempat, teman-teman bisa set ya sebelum market buka, bid di harga close hari sebelumnya. Tapi kita harus standby nih teman-teman untuk HK ya, hajar kanan. Pasang order beli di harga teratas kolom over atau harga terendah over. Artinya kita beli langsung di penawaran at any price begitu market open gitu ya. Nah, bila harga ditarik turun dari harga open, kita bisa tambah muatan atau tidak melakukan apa-apa gitu ya. Ya santai aja karena biasanya menjelang siang harga akan ditarik lagi mendekati arah. Ya biasanya sehingga sampai arah sih. Kalaupun tidak terjadi maka bisa cut loss sesuai kesanggupan masing-masing trader ya teman-teman untuk menerima kerugian. Nah untuk strategi sell-nya segera keluar bila sudah cuan belasan persen. Ya jangan berpikiran hold till tomorrow atau hold till forever ya. Ya jangan ya teman-teman. Jadi ini kita kalau sebagai trader itu ya lebih bermain cepat saja. Lain sebagai investor nih teman-teman, itu sudah memang berpikir akan jangka panjang ya. Nah ini contoh penerapannya, di mana kita mendapatkan peluang cuan pada ketiga atau empat setelah saham IPO. Namun tidak tertutup kemungkinan juga akan mengalami kerugian. Ya, ini disclaimer dulu ya teman-teman, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu, melainkan tujuannya untuk menambah wawasan dan sudut pandang dalam trading saham. Segala keputusan yang teman-teman ambil setelah menonton video ini merupakan tanggung jawab teman-teman sendiri ya. Selalu lakukan analisa ulang secara mendalam dan siapkan trading plan sebelumnya atau konsultasikan dengan investment advisor teman-teman. Ini yang pertama, saham LAK. Kita lihat di sini ya, harga penawaran saham LAK itu adalah 285 per lembar. Ya. Lalu pada hari pertama listing, harganya langsung meroket nih menjadi 428 atau naik 50%. Nah, kita lihat di sini ketiga syarat buy-nya terpenuhi. Yang pertama, harga langsung mencapai arah ya. Tadi naik 50%. Lalu pola candlenya for doji. Kita lihat di sini for doji. Ya, seperti strip gini teman-teman. Dan volume yang ditransaksikan sangat kecil sekali dibandingkan dengan total saham yang dimiliki publik. Pada hari pertama tersebut hanya ditransaksikan 38.300 lembar saja dari total 715 juta ya. Nah pada hari keempat ini kita sudah dibukakan pintu untuk melakukan trading nih teman-teman. Kita lihat di sini kalau kita bid di harga 660, harga sebelumnya harganya sempat drop nih teman-teman pembukanya di sini. Lalu ditarik kembali ke atas pada saat close. Sehingga pada akhir hari kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 13%. Nah ini sejarahnya kalau kita lihat sampai dengan video ini dibuat di tanggal 16 Juni. Dari awal
saham LAK IPO sampai dengan terakhir ya di 16 Juni. Jadi sempat naik tinggi di sini lalu turun drastis. Nah, secara statistik kita lihat kalau harga tertinggi dari LAK itu mencapai 2050 nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapat penjatahan di 285 itu kalau di keep sampai dengan posisi tertingginya ini sudah sampai 7 kali lebih ya teman-teman. Nah, hanya saja kalau teman-teman yang masuk di harga paling atas gitu ya, ini kalau dibandingkan dengan harga terakhir di 250 udah rugi sebesar 87%. Jadi ini yang tadi di depan saya singgung bahwa ini jangan sampai disimpan untuk selamanya teman-teman. Kadang-kadang kondisinya seperti ini bisa turun drastis. Ya. Jadi kalau kita baca di sini untuk saham per tanggal 16 Juni saham LAK itu tertingginya 264, terendahnya di 244. Ya. Jadi kalau kita lihat harga saham terkini itu dibandingkan tertingginya pada hari ini itu -5, kalau dibandingkan terendahnya itu 2,5%. Nah, kalau dibandingkan dengan tertingginya dalam 1 minggu itu sudah minus 17%. Ini artinya kalau teman-teman mendapatkan harga pucuk nih dalam periode 1 minggu di 302, maka pada tanggal 16 Juni itu teman-teman sudah mengalami kerugian sebesar minus 17. Tapi kalau teman-teman mendapatkan harga rendahnya dalam 1 minggu di 242, teman-teman sudah mendapatkan keuntungan 3,3%. Kurang lebih membacanya seperti itu ya teman-teman. Demikian juga untuk 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun, 1 tahun ya. Atau yang year to date, artinya ini dari Desember kemarin nih teman-teman. Dari periode Desember kemarin sampai dengan tanggal 16 Juni itu harga LAK tertingginya 342. Nah, kalau kita bandingkan dengan sekarang 250, maka ini sudah minus 26,9%. Nah, kalau teman-teman dalam periode year to date, artinya dari Desember kemarin sampai dengan Juni mendapat harga terendahnya di 112, maka pada hari ini teman-teman sudah mendapatkan keuntungan 123%. Jadi cara bacanya seperti itu ya teman-teman. Yang kedua kita lihat saham FIT ya. Harga penawaran saham FIT adalah 102 per lembar pada hari pertama listing. Harganya langsung meroket ke 173 atau naik 69%. Ini juga arah ya. Langsung arah, lalu pola candlenya for price doji, dan volumenya ternyata kecil sekali juga nih teman-teman. Jadi hanya ditransaksikan 29.200 lembar saja dari total 600 juta. Nah, hari ketiga sudah bisa trading nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bid ya di harga kedua, penutupan kedua itu sebesar 232, sudah pasti teman-teman nggak dapat barang karena harga opennya itu sudah lebih dari 232 ya. Tapi kalau teman-teman ganti dengan strategi HK nih, teman-teman bisa masuk di harga opennya tuh 240 gitu, lalu dijual di harga 290 pada harga penutupan, sudah cuan 20% nih teman-teman. Nah, bagaimana sejarahnya kita lihat di sini. FIT sempat masuk di tertingginya di 344 nih teman-teman, lalu langsung anjlok ya. Jadi kalau teman-teman dapat di harga 344 di keep sampai sekarang pun
itu ruginya sudah 54,7%. Tapi kalau teman-teman dapat harga bawah di bulan-bulan Maret, Mei, Juli ini di tahun 2020 ya, mungkin teman-teman bisa mendapatkan keuntungan sebesar ini. Karena nilai terendah FIT itu di saham 50 perak nih, saham gocap nih teman-teman. Itu bisa mendapatkan 212. Ya, tapi ya itulah teman-teman, kadang-kadang saham gocap itu bisa mendatangkan keuntungan buat kita, tapi banyak juga yang malah membuat uang kita tertahan di saham itu. Nah, contoh yang ketiga adalah Bola. Harga penawaran saham Bola adalah 175 per lembar. Pada hari pertama listing, harganya langsung meroket ke 296 atau naik 69,14%. Nah, ketiga syarat buy-nya terpenuhi nih teman-teman, harganya langsung arah ya. Kedua adalah for price doji candle, dan volumenya ini sangat kecil nih teman-teman. Jadi hanya 358.900 lembar saja dari total 6 juta lembar yang dilepas. Nah, pada hari ketiga kita bisa masuk untuk trading. Bisa harga close sebelumnya atau HK ya. Nah, kalau kita pakai bid di hari berdasarkan harga close di hari kedua, pastinya nggak akan dapat barang karena hari kedua close-nya di 370. Hari ketiga sudah naik di atas 370. Jadi kita langsung HK nih ceritanya teman-teman. Di harga open 400. Lalu kita bisa jual di harga close di 422 ya. Ini dapat keuntungan 5%. Atau kalau teman-teman beruntung bisa mendapatkan keuntungan 15% jika berhasil menjual di harga tertingginya di 460. Ini sejarah dari saham Bola dari IPO sampai dengan tanggal 16 Juni teman-teman. Jadi kita lihat tertingginya tuh pernah sampai 460 ya. Lalu turun terus. Kalau kita hold terus sampai dengan hari ini berarti sudah rugi sekitar 43,5%. Lain halnya kalau teman-teman berhasil masuk di harga terendahnya di 125. Itu bisa mendapatkan keuntungan untuk sehari untuk tanggal 16 Juni ini 108%. Berikutnya lagi ini contoh saham unik ya teman-teman. Pada harga penawaran saham unik adalah 118 per lembar pada hari pertama listing. Harganya langsung meroket ke 159 atau naik 34,75%. Nah, ini syarat buy yang ke-1, keduanya terpenuhi, namun ketiganya tidak terpenuhi. Jadi udah arah, kemudian polanya itu adalah for price doji ya teman-teman. Hanya saja ini volumenya sudah tinggi ya, cukup besar. Ditransaksikan sebesar 250 juta lembar dari total 300 juta yang dilepas. Itu mencapai 83%. Nah, kalau ada syarat yang tidak terpenuhi, lebih baik kita jangan masuk teman-teman. Ya. Kita hindari. Karena ini potensi kerugiannya cukup besar. Ya, kalau kita lihat setelahnya itu saham unik itu auto reject bawah ya 7 hari berturut-turut. Jadi ini terjun bebas nih teman-teman. Di sini kita lihat ya pada hari kedua kalau teman-teman masuk ke saham ini dengan strategi HK memang masih dapat keuntungan sih.
Cuma nanti saya akan memberikan satu contoh lagi di mana ini sahamnya turun nih teman-teman. Nah ini kita lihat sejarahnya saham unik ya. Jadi hari pertama for price doji, hari kedua nih naik, lalu hari ketiga sampai dengan 8 hari berturut-turut ini turun ya, auto reject bawah, lalu sideways lama. Nah kalau teman-teman mendapatkan harga di tertingginya di 214, maka teman-teman akan menderita kerugian sebesar minus 55,6%. Berikutnya lagi SNLK nih teman-teman. Ya, kita lihat di sini harga penawaran saham SNLK adalah 150 per lembar pada hari pertama listing. Harganya langsung meroket ke 202 atau naik 34,75%. Nah, 3 syarat terpenuhi ini teman-teman. Harga langsung arah, lalu pola candlenya for price doji, dan volume yang ditransaksikan sangat kecil. Itu hanya 70.000 lembar saja dari total 150 juta. Nah, pada hari ketiga nih teman-teman bisa masuk ya. Bisa masuk jika bid di harga sebelumnya sudah dipastikan nih teman-teman nggak dapat barangnya. Tapi kalau HK ya di sini ini teman-teman mendapatkan harga sahamnya di 392 ya. Ternyata harga sahamnya turun nih teman-teman. Nah, kali ini kita mengalami kerugian sebesar 13%. Nah, ini tergantung teman-teman nih. Apakah teman-teman bisa sanggup menerima kerugian sebesar 13% atau tidak? Kalau misalnya nggak bisa, mendingan di cut loss ya. Kalau mau hold sampai beberapa waktu bisa saja ya dengan harapan saham ini naik gitu ya teman-teman. Namun kembali lagi kita tidak bisa memastikan bahwa harga saham ini nantinya akan naik atau turun ya teman-teman. Sehingga ini tetap perlu disiplin dengan trading plan-nya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, memang SNLK ini pada hari keempat sempat turun ya, lalu beberapa hari sideways. Namun kemudian kita lihat di sini mulai mengalami kenaikan. Ya. Kalau teman-teman punya dari awal, tentunya sudah mendapatkan keuntungan sebesar 452%. Berikutnya saham PT 5253 ya atau Lucy. Harga penawaran saham Lucy ini adalah 100 per lembar. Pada hari pertama listing harganya langsung naik ke 110 atau naik 10%. Nah, kalau kita lihat di sini syarat buy kedua terpenuhi, namun untuk syarat pertama dan ketiga tidak terpenuhi. Nah, harganya ini tidak mencapai arah. Lalu pola candlenya for price doji ya. Nah, volume yang ditransaksikan cukup besar, di mana pada hari pertama tersebut ditransaksikan sebesar 107,72 juta dari total 337,5 juta atau sekitar 31,91%. Nah, ini lebih baik kita hindari ya teman-teman, meskipun pada hari kedua masih mendapatkan potensi sedikit keuntungan sebelum terjadi penurunan harga selama 10 hari berturut-turut. Nah, jika strategi HK ketika market open, maka akan mendapatkan saham di harga opennya 120 dan mengalami kerugian 6% di akhir hari karena harga penutupan di 112 per lembar.
atau keuntungannya bisa mendapatkan 0,8% kalau bisa menjual di harga tertinggi sebesar 121 pada hari itu. Ini kita lihat teman-teman sejarahnya dari IPO, kemudian ini turun terus sampai di bawah 50 ya, karena memang saham ini bisa turun harganya sampai 0 gitu ya. Ini teman-teman abaikan saja ini karena ada sedikit kekeliruan dari botnya. Kalau kita lihat di sini, jika teman-teman membeli harga Lucy di harga tertingginya di 121 di sini nih teman-teman, maka teman-teman sudah mengalami kerugian 57% untuk harga saat ini di 52. Itu teman-teman. Harga terendah Lucy itu sampai 39 nih teman-teman. Berikutnya adalah saham PT DCI Indonesia, DCII ya, yang fenomenal ini ya teman-teman. Kita lihat harga penawaran saham DCII adalah 420 per lembar. Pada hari pertama listing harganya langsung naik ke 525 atau 25%. Nah, kita lihat di sini ketiga syarat buy terpenuhi, di mana harganya langsung mencapai arah, kemudian pola candlenya for price doji ya. Dan volume yang ditransaksikan sangat kecil sekali dibandingkan dengan total saham yang dimiliki publik. Pada hari pertama tersebut hanya ditransaksikan 1.100 lembar saja nih teman-teman dari 357,56 juta lembar yang dilepas. Nah, pada hari ke-6 ini cukup lama nih teman-teman. Trader nggak bisa masuk gitu ya, trader retail nggak bisa masuk. Pada hari ke-6 baru terbuka dan ini merupakan kesempatan buat trader untuk masuk nih di sini. Jika kita bid di harga sebelumnya hari kelima itu di 12.65 sudah pasti nggak dapat barang nih teman-teman. Kalau HK itu di harga opennya 1455 dan akan memperoleh keuntungan sebesar 8,59% kalau kita jual di harga close 1580. Nah, ini sejarahnya nih teman-teman. Dalam waktu setengah tahun saja DCI ini sudah bisa memberikan keuntungan sebesar 11.138% ya, dari harga pertama kali diperdagangkan sebesar 525. Jadi ini sempat naik-naik terus teman-teman, lalu disuspend kemudian sideways. Tiba-tiba di bulan Juni ini naik signifikan sampai di harga 60.000, sempat tertingginya 60.300. Jadi kalau kita lihat ini memang luar biasa ya. Kalau teman-teman ada yang mendapatkan harga di 525 ini sangat beruntung nih. Oke teman-teman, demikian sharing saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.